Ya, shalom teman-teman. Selamat datang dalam channel YouTube ini. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini. Saya berharap, berdoa supaya kita semua bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membagikan tentang keselamatan dalam iman Kristen. Jadi ada suatu keunikan konsep keselamatan dalam kekristenan dibandingkan dengan kepercayaan yang lain. Dalam kekristenan harus Tuhan yang mencari manusia lebih dulu untuk diselamatkan, bukan manusia yang mencari Tuhan untuk diselamatkan. Kenapa? Karena dosa. Karena semua manusia telah berdosa, jatuh dalam dosa, berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, dalam Yesaya 53 ayat 6 firman Tuhan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi semua manusia sudah berdosa. Dosa itu membuat manusia menyimpang dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, tersesat bahkan terhilang. Nah, makanya dalam Mazmur 119 ayat 176, pemazmur berkata, "Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini." Jadi Tuhan yang mencari kita lebih dulu untuk ditemukan, diselamatkan. Kalau Tuhan yang mencari manusia pasti ketemu. Tapi kalau manusia yang mencari Tuhan, kalau belum percaya tidak bakal ketemu. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 25 firman Tuhan, "Sebab dahulu kamu sesat." Kita semua sesat ketika belum bertobat, belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita kembali diselamatkan. Yang dahulu terhilang ditemukan dan diselamatkan. Nah, Tuhan itu pemilik hidup kita, pencipta kita. Makanya ketika manusia berdosa, jatuh dalam dosa, terhilang, pemilik yang mencari yang terhilang. Nah, meskipun manusia mempunyai akal budi, pikiran, kekuatan, tapi ketika masih berdosa, tidak punya kekuatan, tidak punya keinginan untuk mencari Tuhan sebelum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam Roma 3 ayat 11 firman Tuhan, "Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah." Jadi ketika manusia berdosa, semata-mata keinginannya, perilakunya hanya untuk berbuat dosa. Nah, itu dibuktikan juga dalam firman Tuhan Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka malah bersembunyi, menjauh. Mereka takut ketika mendengar suara langkah Tuhan. Nah, dalam Kejadian 3 ayat 8 dan 9 firman Tuhan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia, yaitu Adam dan Hawa yang sudah melakukan dosa, dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, jadi ketika tidak ada kemampuan manusia untuk mencari Tuhan, karena semua manusia telah berdosa. Yeskiel 34 ayat 16, "Yang hilang akan kucari," kata Tuhan, "yang tersesat akan kubawa pulang." Jadi puji Tuhan, dalam kekristenan Tuhan sudah memilih, menemukan kita, dan membawa kita pulang kembali untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, makanya dalam kekristenan kita harus mengucap syukur, kita bisa merayakan Natal. Natal adalah salah satu inisiatif Tuhan untuk mencari manusia yang terhilang. Makanya dalam Yohanes 3:16, Bapa memberikan anaknya yang tunggal yang paling dia kasihi, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Lukas 19 ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kita semua dulunya udah terhilang, tersesat, tapi Tuhan baik. Dengan anugerahnya kita dicari, dengan anugerahnya kita dipilih, diselamatkan. Nah, ketika kita udah dicari, ditemukan oleh Tuhan, nah kita menerima Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus itu yang akan membuat kita menjadi orang percaya.
pribadi Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita sehingga kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita percaya dalam hati bahwa hanya keselamatan hanya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, makanya puji Tuhan, kita sebagai orang percaya sudah menerima anugerah keselamatan bukan karena usaha dan perbuatan kita, semua karena semata-mata anugerah daripada Tuhan. Nah, ketika orang percaya sudah menerima anugerah keselamatan itu, kita mempunyai kerinduan untuk mencari Tuhan. Seperti dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi puji Tuhan, setiap pagi kita bangun, kita sudah punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Tapi ingat, kita harus sadar bahwa Tuhan udah lebih dulu menunggu kita untuk bersekutu dengan kita setiap hari. Makanya Dia membangunkan kita supaya kita bisa pagi-pagi ketika bangun kita bisa bersekutu dengan Dia melalui doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan. Amin. Saya berharap video ini bisa memberkati kita semua. Teman-teman boleh share, like, dan subscribe. God bless.